pintunya terbuka di hadapan-Mu Bapa, tidak ada yang tersembunyi. Bapa, kami minta kemurahan-Mu, kasih-Mu Tuhan menjamah, menyentuh setiap pada hati kami, diubah menjadi tanah hati yang lembut, yang baik ya Tuhan, sehingga seluruh kebenaran firman Tuhan yang kami terima siang hari ini, firman itu memerdekakan setiap kehidupan. Di dalam nama Yesus Kristus, penguasa penghulu roh jahat saudara yang ingin mencuri akan kebenaran firman, kami ikat kuasa, kami runtuhkan, kami hancurkan, keluar dari pikiran hati kami, keluar dari tempat ini. Hanya Roh-Mu Tuhan yang menguasai ruangan hati kami, hanya Roh-Mu Tuhan yang berkuasa Tuhan. Amin. Hingga di setiap kami saat ini. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, kalau hingga saat ini Kau beri kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dari dalam diri hamba-Mu sendiri, hamba-Mu tidak bisa melakukan apapun. Kalau hamba-Mu bisa berkata-kata, Engkau sendiri ya Tuhan, Roh-Mu sendiri ya Tuhan yang berkata-kata buat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyadari hamba-Mu adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus hamba-Mu lakukan. Pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan hari kita. Shalom, warga kerajaan surga yang diberkati Tuhan. Shalom. Mari siang hari ini kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang bisa kita nikmati siang hari ini, sehingga saudara dan saya tidak berada di tempat lain, tetapi di perhimpunan orang-orang benar. Haleluya. Haleluya. Kita buka Alkitab kita dari Matius 7 firman Tuhan siang hari ini dengan tema jalan yang benar. Kita baca Matius 7 ayat yang ke-21. Sudah ketemu, saya tunggu sampai semua menemukannya sehingga setiap kita bisa membacanya secara bersama-sama. Matius 7 ayat yang ke-21. Yang ketemu katakan amin. Amin. Kita baca 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Di sini dikatakan bukan setiap orang yang berseru Yesus, Yesus, Bapa, Bapa, orang itu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi ya, siapa yang akan dibawa Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu setiap anak-anaknya, saudara dan saya yang melakukan, katakan melakukan kehendak Bapa. Ya, jadi setiap firman yang Bapak Ibu Saudara yang setiap Sabtu kita terima di tempat ini, setiap minggu kita terima di gereja masing-masing, firman itu bukan sekedar wah aku tahu banyak firman loh, bahkan sudah ngelotok, saking ngelotoknya terus apa? Lupa. Ya. Jangan bangga sudah ngelotok firman, tetapi saudara dan saya terus hari demi hari minta perlu yang namanya tuntunan Tuhan. Tuhan, firman-Mu tadi kok berkata seperti ini ya Tuhan, mampukan aku Tuhan untuk melakukan. Meskipun seringkali tidak enak Tuhan buat dagingku, tetapi tolong di dalam ketidakmampuanku, Engkau Roh Penolong itu akan memberi pertolongan, sehingga apa yang tidak mampu bagiku Tuhan mampukan. Amin. Jalan yang benar, katakan sama-sama 2, 3. Jalan yang benar. Jalan yang benar itu adalah jalan yang lurus, katakan lurus. Jalan yang benar itu adalah jalan yang lurus, tidak melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri. Seringkali kan banyak ya di antara anak-anak Tuhan kan kompromi dengan yang namanya kebenaran diri sendiri. Ya. Tetapi pagi siang hari ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya, ya,
Jangan bangga sudah menjadi anak Tuhan. Jangan bangga saudara dan saya sudah menjadi orang Kristen. Tetapi ada tuntutan lagi. Saudara dan saya yang berjalan di jalan yang benar, saudara dan saya harus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Bukan apa yang aku mau. Bukan apa yang aku senang. No. Kehendak Tuhan harus, katakan harus kita lakukan. Meski seringkali dan pasti bisa dipastikan kehendak Tuhan itu berlawanan dengan yang namanya keinginan saudara dan saya. Haleluya. Makanya saudara dan saya, Yesus berkata, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal diri, sangkal diri, dan memikul salib saya. Jangan merasa aku paling benar. Tetapi kita belajar sangkal diri dan memikul salib Tuhan. Biarlah melalui persoalan yang rumit ini Tuhan, kemuliaan-Mu, pertolongan-Mu, keajaiban-Mu, pembelaan-Mu itu nyata buat setiap kita. Amin. Ya. Jadi jalan yang benar itu adalah jalan yang lurus, katakan lurus. Tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Jalan yang benar itu, ingat baik-baik saudara, jalan yang benar itu sempit, katakan sempit. Sempit dan sesat. Ya. Makanya jangan gumun, jangan aneh. Ketika saudara dan saya, aku sungguh-sungguh tenanan loh sama Tuhan, kok masalahku tambah seperti ini. Itulah saudara dan saya sedang dibawa Tuhan untuk berjalan di jalan yang lurus. Saat itulah saudara dan saya sedang dibawa Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Kehendaknya apa? Yaitu supaya saudara dan saya terus berjalan di jalan yang sesak, tidak enak. Terus berjalan di jalan yang sempit. Itu yang dikehendaki Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jalan di luar sana lega, enak. Betul? Wah enak ya. Kok enggak kayak kemarin-kemarin, kayak dulu-dulu ya seperti ini. Nah, ketika seseorang keluar dari kehendak Tuhan, baru berkata apa? Enak ya. Nah, memang Alkitab sudah menjelaskan kebenaran, sudah menjabarkan jalan dunia itu lebar, katakan lebar. Lebar. Dan karena lebar, dan karena jalan yang di dunia itu banyak yang mengikutinya dan lebar, maka banyak, katakan banyak orang yang mengikutinya. Makanya jangan bangga. Nek aku paling banyak loh. Nek aku paling banyak loh. Tetapi kita belajar bersama-sama untuk tetap berjalan di jalan yang lurus dengan cara melakukan kehendak Tuhan, dengan cara yaitu berjalan di jalan yang sesat, di jalan yang sempit. Amin. Haleluya. Jalan dunia lebar, katakan lebar. Lebar menuju kemana? Kepada kebinasaan. Oleh karena itu banyak yang mengikuti. Tetapi jalan Tuhan sesat dan sempit. Di dalam dunia ada jalan lebar dan sempit. Mana kau pilih yang lebar api, jiwamu mati
Bapak Ibu Saudara, keberadaan kita berada di bumi ini untuk saudara dan saya belajar, katakan belajar, untuk memikul salib, menyangkal, diwarnai dengan kesesakan, diwarnai dengan lembah air mata. Itulah yang dinamakan sekolah hati. Dan kesaksian Pak Petrus tadi dikatakan, sekolah hati itu sampai kapan, Bu, Pak? Sampai nanti ketika seseorang itu mujur ngalor, ya, diwadahi peti, banyak kembang, ya, di situ baru selesai. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara kita semua masih mengembuskan nafas ini, menghirup nafas dengan bebas ini, engkau dan saya terus-menerus diizinkan untuk melewati yang namanya jalan yang sempit dan sesat itu. Haleluya, amin. Ya, satu kunci saya bagikan siang hari ini supaya kita semua, ya, supaya setiap kita, juga setiap Bapak Ibu Saudara, semua saudara-saudara yang mendengarkan rekaman ini melalui YouTube, setiap kita berjalan, katakan berjalan, berjalan di jalan yang benar. Apa, Bu? Apa, Pak, yang harus saudara dan saya lakukan? Ya, yang harus saya dan saudara lakukan satu, sangat sederhana. Apa itu kuncinya? Kuncinya yaitu mengenal Yesus. Katakan mengenal Yesus. Mengenal Yesus dan melakukan kehendaknya. Haleluya. Mengenal Yesus dan melakukan kehendaknya itu kunci untuk saudara dan saya. Hari ini, besok, tahun depan, sampai garis finish, sampai Tuhan menjemput engkau dan saya yang kedua kalinya, Tuhan dapati setiap kita tetap berjalan di jalan yang benar dengan cara mengenal Yesus dan melakukan kehendaknya. Ayat yang ke-15, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Waspadalah terhadap siapa? Nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang dengan apa? Menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Di sini perikopnya dikatakan hal pengajaran yang sesat. Siang hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita supaya waspada, katakan waspada. Waspada dengan pengajaran-pengajaran yang palsu. Ya. Yesus berkata supaya Bapak Ibu Saudara setiap kita berhati-hati, katakan berhati-hati terhadap pengajaran-pengajaran yang palsu. Ya. Sekarang di YouTube dimanapun ya, yang namanya kebenaran itu bisa di-share. Tetapi hati-hati. Zaman-zaman akhir ini, hati-hati kalau saudara dan saya menerima yang namanya pengajaran. Karena pengajaran yang palsu itu sedang merajalela. Pengajaran yang palsu itu sedang seringkali diminati oleh banyak orang. Kenapa diminati, Bu? Kenapa diminati, Pak? Kompromi. Kompromi dengan yang namanya dosa, sehingga banyak orang yang mengikutinya. Nah, Yesus berkata supaya setiap kita berhati-hati terhadap pengajaran yang palsu atau nabi-nabi palsu. Nah, orang yang tidak dewasa rohani mudah terjebak dalam pengajarannya, karena di zaman akhir ini banyak orang mencari, berlomba-lomba mencari yang namanya pengajaran yang enak buat telinga, nyaman buat aku, ndak mengusik. Itu yang saat ini sedang banyak digemari dan dicari oleh banyak orang. Hati-hati saudara ya, hati-hati saudara ya. Karena yang nyaman-nyaman itu bisa dipastikan bukan berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan saudara dan saya jalannya di mana? Sempit dan sesat. Haleluya, amin. Tetapi kita bersyukur kalau siang hari ini saudara dan saya ada di tempat ini, karena saudara dan saya
mengasihi Yesus, saudara dan saya mau berjalan di jalan yang lurus. Saudara dan saya mau mengenal Yesus lebih lagi dan mau melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Janganlah saudara, ya, saudara dan saya senang dininabobokan dengan yang namanya pengajaran palsu, alias kompromi dengan yang namanya dosa. Ya, kita bersatu hati, kita tetap berdoa, tapi seperti kesaksian Ibu Terima tadi, kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Tetapi Tuhan mengusik sedemikian hati Ibu Terima, dibikin kangen sama saya. Ya, Tuhan menaruh belas kasihan di hati Ibu Terima. Dia merasa kangen dan kepingin datang ke tempat ini. Haleluya. Ya, sekali lagi dengan kasih Tuhan, mari kita bersatu hati, katakan satu hati, untuk saling mengasihi. Amin. Yang berdiri di sini pun tidak luput dari yang namanya kesalahan. Amin. Ya, Tuhan mengasihi sehingga ketika ada kesalahan ditegur bukan marah, tetapi ketika saya ditegur malah terima kasih Bu ya, terima kasih ya Pak, saya diingatkan. Amin. Tetapi orang yang tidak mau berjalan di jalan yang sesat, tidak mau berjalan di jalan yang sempit, ketika dikasih tahu malah apa? Merasa tidak salah itu. Tetapi kita bersyukur, siang hari ini Tuhan mau membawa setiap kita berjalan, katakan berjalan di jalan yang lurus. Mari kita miliki Tuhan, berikan kepada Rehoboth di kemenangan ini Tuhan, memiliki kesatuan hati untuk saling mengasihi, saling mendoakan. Amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Kemarin itu saudara, saya sedang berbincang-bincang ya dengan teman saya di tempat ini. Bu, ayo Bu ke Semilir. Mahal masuknya mahal. Puji Tuhan dapat gratis Bu, tetapi enggak cuma 7 saja ya. Yuk ke Semilir. Terakhir itu saya masuk ke sana itu 50 ya. 40. Jadi terus tadi sebelum ibadah dimulai saya juga dapat tawaran lagi, Bu, ayo tak ajak Bu. Nah, Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu ajaib ya. Saya berkata, ada saat-saatnya saudara dan saya refreshing, katakan refreshing. Itu perlu, bukan berarti saudara dan saya tidak boleh jalan-jalan, boleh. Tetapi saudara dan saya nanti kita akan bahas bersama-sama refreshing yang sehat itu seperti apa, Bu. Refreshing yang sehat itu seperti apa, Bapak. Haleluya. Saya bukan anti tidak boleh refreshing, kita perlu. Dan saya bersyukur, saya baru berpikir kok pengen refreshing lagi tadi malam ditawari ada voucher gratis. Wah, luar biasa. Kita tinggal naik apa? Naik bis terang, murah meriah. Yang penting kita bersatu hati, bergandengan tangan, kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama. Masih di Matius 7, kita akan membacanya ayat yang ke-16. 2, 3. Dari buahnya lah kamu akan mengenali mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput?
Dari mana Bapak Ibu Saudara bisa mengenal orang itu? Itu pengajarannya palsu atau enggak? Orang ini mengikut Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh tenanan atau tidak? Dari mana? Dari buahnya. Kalau kita baru kenal, enggak tahu orang ini seperti apa. Contoh seperti apa? Ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan itu, ya, saudara enggak tahu pengajaran itu sesat, pengajaran itu palsu atau benar. Saudara dan saya bisa mengetahuinya dari mana? Dari buahnya. Ya apa keluarganya? Ya apa cara hidupnya? Dari hal itu saudara dan saya bisa mengenal, bisa mengetahui pengajarannya itu palsu atau enggak. Orang temanku yang ada di sekitarku ini melayani Tuhan sungguh-sungguh atau enggak. Dari situ semakin mengenal, semakin kita dibukakan seperti apa toh orang ini. Tetap seringkali ya kita kalau baru kenal, wow betul, ketok api, tetapi semakin lama semakin kita tahu orang ini seperti apa. Jadi intinya pengajaran yang palsu itu ya, orang khotbah seperti apapun, the bestnya seperti apapun, saudara dan saya bisa mengetahuinya palsu atau benar. Ini jalan yang lurus atau jalan yang melenceng. Dari mana kita mengetahuinya? Dari buah. Haleluya. Dikatakan sedikit lagi menghampirkan seluruh adonan. Artinya dengan siapa saudara dan saya bergaul, disitulah engkau dan saya mendapat pengaruh. Haleluya. Amin. Haleluya. Makanya kita harus hati-hati ya. Ketika kita bergaul, kita harus bergaul dengan orang ini membawa aku semakin dekat atau semakin jauh. Amin. Sehingga kita tidak tersesat. Tidak tersesat. Amin ya. Biarlah setiap hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Kalau hatiku dipenuhi dengan firman Tuhan, ketika engkau dan saya berjalan di jalan yang sesat, ketika engkau dan saya berjalan di jalan yang sempit, engkau tidak ngomel, engkau tidak mendumel. Seperti Pak Petrus tadi, ada saatnya loh kok seperti ini, kok seperti itu ya. Tetapi puji Tuhan, kesaksian Pak Petrus tadi mengingatkan saudara dan saya, seseorang itu pernah berbuat salah, tetapi berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jangan terus saudara, orang ini pernah berbuat salah, tak corek merah, aku tidak mau. Haleluya, amin ya. Dengan siapa saudara dan saya bergaul, disitulah saudara akan terpengaruh. Kita minta Tuhan, biarlah Tuhan dengan siapapun Tuhan aku bergaul, berteman, aku minta Tuhan Roh Kudus-Mu itu ya Tuhan terus membawa hidupku Tuhan untuk terus mengikuti kehendak-Mu. Amin. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang enggak enak, engkau tahu ini seizin dan sepengetahuan Tuhan. Aku perlu firman-Mu Tuhan, terangi di dalam aku bergaul, terangi aku di dalam berteman Tuhan, sehingga kehidupan saudara dan saya mempengaruhi. Amin. Bukan terpengaruh, tetapi mempengaruhi. Seperti Bu Yo itu sering berkata, ya, ketika contoh saya mulai kendor dan sebagainya, karena Bu Yo tidak pernah berkata, yuk kok dan sebagainya, tetapi Bu Yo selalu berkata apa? Ayo semangat, ikut ibadah. Amin. Itu salah satu contoh engkau dan saya mempengaruhi, katakan mempengaruhi hal-hal yang baik. Amin, puji Tuhan. Intinya yang saudara dan saya perlukan firman, katakan firman. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku dalam rencana-Mu, tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu dan aku percaya, bersama dengan-Mu dan aku percaya.
meluap, melimpah dengan yang namanya ucapan syukur. Tuhan, aku ini ngalami seperti ini kok hatiku bergirang. Oh, luar biasa ya. Luar biasanya kenapa? Masalah boleh terjadi, tetapi Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan. Ini loh nak, ini loh nak yang akan aku buat. Minta kepada Tuhan. Seringkali ini untuk sekian kalinya saya menyampaikan ya, minta kepada Tuhan hikmat yang murni. Yang diminta apa? Hikmat yang murni, karena banyak hikmat yang sudah bercampur dengan hikmat dunia. Minta, Tuhan, aku kok mengalami pergumulan seperti ini, berikan kepadaku hikmat yang murni. Seperti tadi malam itu ya saudara ya, hampir jam 12 sampai jam 12-an ya, kita keluarga sepakat ya berdoa bersama-sama. Karena meh tidur orang esok rasanya nih kok ucapan syukur itu begitu melimpah, tidak bisa dikatakan saudara. Terima kasih Tuhan, kau begitu luar biasa ya Tuhan. Engkau kerjakan hal-hal yang rumit menurut pikiranku. Tuhan buat menjadi mudah. Amin. Amin. Tuhan buat menjadi mudah oleh karena ada tuntunan, oleh karena ada pertolongan Tuhan. Kita buka sebentar 1 Korintus 2 ayat yang kedua yang ketemu, tolong dibacakan 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Ya saudara, kemarin tuh waktu di Manyaran itu saya itu juga rotok itu ya. Kan biasanya di tempat ini mimbarnya besar. Ya, untung saya enggak bawa buku belebean sama ini. Bisa morot mari karo-karo mimbarnya mini ya. Tapi belajar saya bersyukur. Jemaat PMT Manyaran itu juga luar biasa ya. Sudah ketemu? 2 Korintus 2 ayat yang ke 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Yang ketemu tolong dibacakan. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Amin. Amin. Aku telah memutuskan, katakan 2, 3. Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa. Artinya, jangan sok metani. Artinya, jangan sok menyelidiki. Kowe njongkir walik karep-karepmu. Haleluya. Amin. Tuhan, iki tambah suwe kok tambah jongkir walik karepmu. Bereskan ini hati. Ketika engkau dan saya menyimpan yang namanya kebencian, itulah bibit segala hal yang tidak baik. Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku tidak mampu Tuhan. Orang ini kok begitu Tuhan seperti aku. Itu seizin Tuhan. Amin. Ketika engkau dan saya minta hal itu, yang tadinya benci gedem-gedem, Tuhan ubah. Saya mengalami saudara, Tuhan ubah menjadi sukacita yang meluap. Itu yang engkau rindukan. Itu yang jangan minta uang itu kok banget dan kejelungup. Selungkup nang gini, God nerak sotangi. No, nek saudara dan saya masih berkata seperti itu, berarti itu perkataan dari siapa? Kita koreksi diri kita masing-masing. Amin. Amin. Dan dengan kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara, ketika engkau dan saya melihat, katakan melihat. Melihat temanmu dalam keadaan kejelungup, ingat, jangan sekali-kali berkata, itu loh. Dikasih ajaran Tuhan syukur hati. Firman Tuhan berkata, ketika saudara berkata itu, Tuhan memalingkan, katakan memalingkan. Yang tadinya mau menghajar, mau mendidik orang ini, dipalingkan, ganti berbalik kepada hati-hati. Haleluya. Ketika melihat orang yang menyakiti kita kejelungup, Tuhan beri aku hatimu Tuhan. Beri aku hatimu sehingga Roh Kudus bekerja kok. Tadi mesakne banget ya sama orang ini. Berbelas kasihan banget kok sama Irinya, aku kangen banget. Yang tadinya menghindar dibuat menjadi kangen, mesakne. Itu kalau enggak pekerjaan Tuhan enggak bisa. Haleluya. Minta kepada Tuhan ya, apa? Hikmat yang murni.
Tolong Tuhan berikan kepadaku untuk tidak mengetahui apa-apa selain apa? Yesus. Dia yang disalib, menebus, menyelamatkan dosa-dosaku. Amin. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas, ditebus oleh darah siapa? Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala sejarah. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, datang haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus. Roh Kudus. Di luar banyak kabar, di luar banyak berita, bangkrut sana, bangkrut sini, berjatuhan ya. Banyak orang berbisnis berjatuhan, tetapi dengan luar biasa spesial Tuhan menyediakan di tempat ini sumur yang membual. Untuk saudara dan saya bisa menikmati sumur yang membual itu, satu yang harus dibereskan yaitu apa? Hati. Aku nggak mau ngurusi yang lain-lain. Satu yang perlu aku tahu, Yesus tersalib. Amin. Amin. Sehingga semua kita bergandeng tangan, berjalan bersama-sama membereskan ini hati. Ampuni Tuhan, hatiku masih benci. Terus terang sama Tuhan, jangan ditutupi percuma. Ampuni Tuhan, hatiku pahit. Aku delok rupane waktu, ya ampun Tuhan, aku memuntah. Ngomong terus terang sama Tuhan, enggak apa-apa. Ditutupi pun Tuhan tahu. Ya, lebih baik ngomong. Beri aku hati Tuhan untuk mengasihi orang ini, supaya orang ini kembali kepada jalan yang lurus. Itu yang dinamakan saudara dan saya mengenal Yesus. Itu yang dinamakan saudara dan saya berjalan di dalam jalan yang lurus dan melakukan kehendaknya. Amin. Seperti kemarin tuh setelah YouTube saya itu ya, setelah selesai diupload, loh Bu, khotbahnya kok pendek? Nah ya, saya kan tamu. Setelah khotbah ini terus dilanjutkan dengan yang namanya perjamuan. Ya, saya bersyukur. Terus kemarin saya juga WA-an dipertemukan dengan sesama pelayan. Nah, Ibu, jemaatnya berapa? Jemaat saya 20.000. 20.000. Jemaat yang setia lagi. Kita dukung dalam doa ya. Terus ditawari lagi, Bu, sekali waktu ya kita bareng, kita gandeng tangan untuk melayani di anak-anak cacat itu. Jadi nanti sekali waktu ya kita saudara ya bersama-sama datangi yayasan cacat itu ya. Kalau Tuhan sudah aturin demikian, Tuhan yang akan bergerak bagi yang saudara dan saya mau. Haleluya. Amin. Jalan yang benar. Jalan yang benar itu seperti apa? Kita buka lagi 1 Korintus 5. Tolong dibacakan ayat yang ke-8. Jalan yang lurus itu seperti apa, Bu, Pak? 1 Korintus 5 ayat yang ke-8. Yang ketemu tolong dibacakan. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Amin. Amin. Dikatakan marilah
Marilah Rehoboth PD kemenangan, semuanya kita ya berpesta, katakan berpesta. Dengan apa? Bukan cara-cara yang lama. Cara yang lama itu seperti apa? Yaitu ragi keburukan dan kejahatan. Tetapi saudara dan saya happy menikmati jalan-jalan refreshing dengan roti yang tidak beragi. Dengan roti yang tidak beragi artinya kemurnian dan kebenaran. Itu yang Tuhan lihat ada di dalam setiap hati kita. Ketika saudara dan saya mengasihi teman seimanmu, ketika saudara dan saya mengasihi orang di luar Tuhan pun, kita harus mengasihi dengan kasih. Dengan kasih apa? Kasih Tuhan. Contoh, ketika saya mengasihi ya Ibu Murni, ketika saya mengasihi Ibu Mak Terima dan semua jemaat yang ada di sini dengan kasih saya. Kalau Ibu Murni baik, kalau Mak Terima baik, semua jemaat di sini baik, aku yang baik. Itu yang dinamakan saya mengasihi dengan kasih. Tetapi tidak demikian. Tuhan mau saudara dan saya mengasihi dengan kasih Tuhan. Artinya sebejat, seburuk, sebusuk apapun orang itu, bagian saudara dan saya melepaskan, katakan melepaskan berkat. Saya gemakan di dalam keluarga saya di WA Group itu. Ayo kita sama-sama melempar berkat yuk, supaya berkat itu kembali kepada kita. Saya gemakan hal itu di keluarga. Ketika engkau dan saya melemparkan berkat, maka berkat itu akan kembali. Tetapi ketika saudara dan saya melemparkan kebencian, melemparkan kutuk kata-kata yang tidak baik, percayalah hal itu pun akan kembali. Makanya jangan mau ditipu oleh iblis. Haleluya. Milikilah hikmat yang murni. Lempar barang yang terbaik, berkat yang terbaik, berkat yang terindah, maka berkat itu akan kembali kepada kita. Intinya, sejelek sebejat apapun, saudara dan saya harus mau merangkul, katakan merangkul. Merangkul dengan kasih Tuhan. Amin. Dari situ saudara dan saya belajar untuk terus hati ini dihancurkan, hati ini terus dibentuk. Bapak Ibu Saudara, keberadaan saudara dan saya ini di tangan Tuhan itu seperti bejana, katakan bejana. Ketika Tuhan mau membuat bejana, membuat kehidupan saudara, aku mau membuat kehidupan Lina atau kehidupan anakku Retno itu mau tak pakai jadi gelas, lagi dibentuk, Tuhan lagi membentuk, dimplek-gemplek, dibanting dan sebagainya. Tujuannya supaya kehidupannya bisa menjadi seperti menjadi gelas. Ketika sedang dibentuk, dimplek-gemplek, dibanting, dikasih air, dibanting dan sebagainya, lagi dibentuk. Enak enggak? Enggak enak. Ketika pembentukan itu sedang berlangsung, ketika saudara dan saya enggak sakit, jadi gelas enggak? Enggak jadi gelas. Tetapi ingat baik-baik, ketika engkau dan saya, aku enggak mau dibentuk, aku keluar. Percayalah, dibanting lagi. Tambah apa? Dibanting lagi sampai saudara dan saya nurut, sampai menjadi yang namanya gelas. Percayalah, ketika bejana hatimu, kehidupan saudara dan saya selesai dibentuk, Tuhan mau membentuk apa? Terserah dia. Amin. Amin. Jangan menolak, jangan memberontak ya. Ketika engkau dan saya menolak dan memberontak, dihancurkan lagi. Tetapi ketika engkau dan saya bentuk Tuhan seturut kehendak dan rencana, pasti ketika sudah menjadi gelas, percayalah Tuhan akan pakai kehidupan saudara dan saya menjadi alat, katakan menjadi alat, untuk kemuliaan. Amin. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan
dipukul dan sebagainya tidak enak. Tetapi ketika saudara dan saya sudah menjadi bejana yang indah, Tuhan pasti memakai setiap kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Karena Tuhan mengasihi setiap kita. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Katakan kasih memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni dan mengubah segala hal yang tidak baik menjadi sungguh sangat teramat baik. Haleluya. Amin. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga, yang ketemu katakan amin. Amin. Yuk baca bersama-sama. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tetapi saudara dan saya mengasihi Allah dikenal oleh siapa? Allah. Dikenal Allah. Orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Bukti Bapak Ibu Saudara, bukti kita semua mengasihi Allah. Bukti engkau dan saya mengasihi Allah. Engkau dan saya sekarang ada di mana? Ada di perhimpunan orang-orang benar. Saya itu bersyukur nenek secara nalar itu beliau itu sibuk banget ya, tetapi disempat-sempatkan waktu ya untuk datang ke tempat ini. Padahal tadi habis beliau sekolah gratis. Jadi mungkin yang punya anak cucu ya, mari sama-sama di Lamper sedang diadakan yang namanya sekolah gratis. Selama berapa bulan beliau? Sebulan. Yuk kita yang punya cucu mungkin masa-masa liburan ya, kita bawa anak cucu kita untuk daftar sekolah di Lamper Tengah. Sekolah di Lamper Tengah itu bukan cuma dididik tentang apa? Pelajaran, tetapi sekolah di Lamper itu dididik juga karakter hal-hal yang rohani, itu yang bedanya. Amin. Haleluya. Orang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Saudara percaya dikenal Allah? Amin. Ya. Sesak berat ini hati Tuhan, tetapi aku mau belajar tetap mengasihimu. Bukti engkau dan saya mengasihi Allah, engkau dan saya yaitu apa? Melakukan, katakan melakukan. Melakukan kehendak-Mu Tuhan. Aku mengasihi Allah, aku dikenal Allah. Itu yang membuat jiwaku hari demi hari haus akan Engkau Tuhan. Hari demi hari aku bergirang karena Engkau Tuhan. Bergirang karena Tuhan itu bukan berarti tidak ada masalah. Bergirang karena Tuhan itu masalah ada, tetapi engkau dan saya melewatinya dengan ucapan syukur. Melewatinya tidak dengan khawatir. Amin. Amin. Saudara bersyukur buat siang hari ini. Amin. Amin. Katakan aku dikenal Allah. Aku dikenal Allah. Bukti saudara dan saya dikenal Allah. Tadi apa yang kita baca? Karena engkau dan saya mengasihi Mengasihi Allah. Allah.
Kalau engkau dan saya mengasihi Allah, percayalah, persoalan serumit apapun itu tidak akan membuat Bapak Ibu Saudara goyah, Amin. tetapi semakin kuat dan Amin. tak akan beranjak, tak akan bergoyah, tak akan beranjak, tak akan bergoyah. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyah. Beranjak dariku, tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyah, tak akan beranjak, tak akan bergoyah. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sedikit waktu lagi kita akan selesai. Kita kembali ke Matius tadi, Matius 7 ya, Matius 7 ayat yang ke-22. Bapak Ibu Saudara, saya itu sebenarnya sangat terganggu ya dengan yang namanya kacamata ini, karena kacamata saya yang lama itu dirusak oleh anjing, jadi patah sininya. Nah ini tinggal 1 biji ini, ya, ganti yang baru. Ini penyesuaian nggak enak banget ya. Kadang yang saya baca apa munculnya apa ya, katanya sampai seminggu 2 minggu ya. Saya itu salah milihnya. Jadi kalau saya itu baca tuh harus digeluk. Ini yang bikin gak enak ya. Tapi saya bersyukur ini pun berkat. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Amin. Anaknya yang sudah memberkati saya kacamata ini ya. Amin. Amin. Matius 7 ayat yang ke-22 kita baca bersama-sama. 2, 3. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Dikatakan pada hari terakhir, katakan hari terakhir. Banyak orang akan berseru-seru, Tuhan, aku sudah setia pergi ke gereja loh Tuhan. Tuhan, aku sudah setia ikut MK loh Tuhan. Tuhan, aku sudah setia bla bla, aku setia. Kapan tak kunjungi, kapan tak ikuti. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus berkata apa? Enyah daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Artinya, tidak jaminan orang banyak ke gereja, tidak jaminan orang sudah kelotok Alkitab, tidak jaminan bahkan orang sudah apa? Dari Senin sampai Senin lagi waktuku aku pakai ke gereja. Bahkan suami saya berkata, kawanan gulingnya nang kana lho. Karena waktunya dipakai untuk contoh. Tapi suami saya enggak seperti itu, karena saya belajar ya. Ketika suami di rumah juga saya harus di rumah. Amin. Jangan suami di rumah terus jalan-jalan. Kadang-kadang sih iya, tapi saya minta izin makanya. Saya minta sama Lina itu ya kemarin, Lina, waktu kita doakan Ibu Mira itu kok foto enggak? Kan saya perlu bukti ini loh, tadi aku doakan di tempat ini. Nanti cuma ngomong kan cuma bisa toh. Jadi sekali waktu tolong ya Lina, ya, boleh engkau dan saya mendoakan, tetapi tolong jepret sebagai bukti. Masuk pagi-pagi juga sudah ditelepon ya saudara ya, waktu mau berangkat ke Manyarang itu, Bu, tolong ya Bu nanti datang ke tempat ini. Wah, takon dataan ya Bu. Nah, makanya kemarin itu Tuhan memberikan sukacita yang besar kepada saya. Saya tuh ya ketemu dengan tombol kangen ya. Orang yang tak kangen itu tanpa direncanakan. Kita direncanakan tuh malah angel ya. Ya dikumpulnya angel. Tetapi saya tuh bangga banget ya. Kemarin setelah kita ibadah di BMT itu dipertemukan semua. Sebelum masuk ya kita salam-salaman, yang bilang tombol kangen yuk, ya ampun kok pas ya, mantap pelok itu. Saya bersyukur banget ya lagi rencana nih ya Bu ya bisa ketemu kabeh. Keliwis kinclong.
bersyukur ya. Nek direncanakan ya apa gelem Bu, aku pun ora gelem banyak ya, dari Senin sampai Jumat saya waktunya cuma Jumat tok ya. Jumat sama Sabtu baru boleh sama saya. Tetapi yang buat saya bangga ya, ketika saya khotbah diingatkan nanti ya setelah acara ini kita rombongan pesta, menghadiri pesta ulang tahun 61 saudara kita. Nggak tak kasih tahu karena saya pun juga nggak begitu kenal. Beliau mengundang saya karena waktu kita ibadah di tempat Ibu Siong itu loh, Bu, nanti sekali waktu kalau saya syukuran itu tolong ya yang doakan ya. Dari situ ya saudara, waktunya Tuhan itu luar biasa. Saya itu juga aneh Tuhan. Saya sering kali berkata di kongkong doa makan itu ngewel ndredeg. Pernah waktu FA ya saudara, tolong Bu anak doa makan yo karepmu kok enteni sampai setengah jam aku ra iso Bu. Kan doa ra iso. Tetapi ketika Tuhan, aku kok malu ya Tuhan. Rumahku kan dipakai FA Tuhan. Rumahku kan dipakai doa Tuhan. Yang menjadi kebanggaan saya dulu waktu itu, aku bisa mengundang pembicara model apapun, aku bisa membayar, aku tidak perlu bazar lagi. Tetapi didikan Tuhan bukan seperti itu kan. Tetapi didikan Tuhan itu membawa saudara dan saya mau katakan mau membuka hati. Ya Tuhan, ajari aku yang goblok, aku yang tidak bisa apa-apa ini ya Tuhan. Aku menyadari dari diriku itu nol. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau aku bisa menyampaikan firman, bisa mendoakan, rohmu yang berkata-kata, rohmu yang bekerja. Amin. Jadi Dina siap mendampingi untuk ketika mendoakan itu siap. Nah terus siap. Terus saya minta tolong ya. Kemarin itu juga saya agak katanya tadi doakan di sini, cuma ada yang tak boleh. Lina tapi nak kau betul Lina. Lupa. Kita bersyukur ya. Kita bersyukur yang 20.000 di tempat ini menjadi jemaat pelayan yang setia, dan 20.000 ini setiap kita mengalami sumur yang membuah. Amin. Wahyu 3 ayat 7 itu akan digenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan membuka pintu berkat, Tuhan membuka sumur yang membuah. Tangan siapakah yang sanggup menutupnya? Sesungguhnya tidak ada. Tuhan yang menutup akses iblis. Tangan siapakah yang bisa membukanya? Tidak ada. Haleluya. Sebagai ayat penutup kita baca bersama-sama ayat yang ke-23, Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang dimaksud di sini pembuat kejahatan bukan membunuh, merampok dan sebagainya. Ya, pembuat kejahatan yaitu ketika engkau dan saya menerima firman, dan firman itu engkau abaikan. Firman itu tidak engkau lakukan. Itu yang dinamakan pembuat kejahatan. Makanya saudara dan saya minta Tuhan, anugerah-Mu Tuhan berikan kepadaku hikmat yang murni, supaya aku tetap berjalan di jalan yang lurus, dan aku mengenal pribadi-Mu Yesus dan melakukan kehendak-Mu. Yesus jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku Yesus jamah, keluargaku berubah. Katakan Yesus jamah, Yesus jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku Yesus jamah, keluargaku
menjadi hati yang lembut sebagai ayat bonus. Jalan yang lurus sebagai ayat bonus 1 Korintus 4 ayat yang ke-10. Ini bonus. Tuhan memberikan bonus kepada saudara dan saya. Apa itu jalan yang lurus? 1 Korintus 4. Tolong dibacakan ayat yang ke-10. Kami bodoh oleh karena dosa, tetapi kami arif dalam dosa. Kami lemah, tetapi kami kuat. Kami mulia, tetapi kami hina. Amin. Dikatakan artinya, saudara, Bapak Ibu saudara kita semua jangan mengejar, katakan mengejar. Mengejar pengen dipuji. Dalam hal apa, Bu? Banyak hal. Contoh, aku senang melayani dalam hal terima tamu karena aku kepingin dilihat banyak orang. Itu namanya saudara dan saya kepingin dipuji. Aku mau melayani, nyanyi atau apapun lah karena aku pengen tampil. Jangan seperti itu. Tetapi ketika engkau dan saya mau berjalan di jalan yang lurus, engkau dan saya belajar mengenal pribadi Yesus dan melakukan kehendaknya, pelayanan, ya, biarpun di belakang mimbar lah orang berkata ya, tidak dilihat orang, tidak diperhitungkan. Tetapi ketika engkau dan saya melakukan dengan segenap hati, tidak cari pujian. Aku tidak pernah dipuji, Bu. Aku tidak pernah dipuji, Pak. Tetap lakukan dengan segenap hati. Bahkan kadangkala, ya, tidak jarang, seringkali disalah-salahkan. Tetap lakukan dengan segenap hati. Ketika engkau dihina, dikatakan terus apa di sini? Yang tadi dibaca oleh Buyo. Kamu mulia, kami hina. Intinya ketika banyak orang dikatakan kamu goblok, kamu bodoh, sakit hati ya. Sakitnya tuh di sini tak bawa sampai matinya. Tetapi ketika saudara dan saya sadar tahu memang aku nih goblok, aku nggak bisa apa-apa. Ketika hal itu dilontarkan kepada saudara dan saya, pujian kami kembalikan kepadamu Tuhan. Mari belajar koreksi diri saudara. Ketika perendahan itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Minta kemampuan Tuhan, beri aku kemampuan untuk melewati semua ini. Itulah jalan yang benar. Itulah jalan yang lurus. Itulah jalan untuk membawa saudara dan saya mengenal Yesus dan melakukan kehendak-Nya. Amin. Tuhan memberkati, mari berdoa. Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Bertumbuh, berbuah, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Engkau membawa setiap kami Tuhan, umat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk berjalan di jalan yang benar dan membawa setiap kami mengenal pribadi-Mu Yesus dan melakukan kebenaran. Itu yang akan membawa setiap kami masuk menikmati surga mulia bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Menyenangkanmu Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar, sudah kami nikmati pada siang hari ini. Biarlah kedua telinga kami mendengar, masuk di dalam hati kami, merema, tumbuh subur di dalam hati kami. Untuk seterusnya Tuhan, kami berserah menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang semakin setia, sehingga hidup kami hari semakin hari semakin berkenan di hadirat-Mu Tuhan.
Kalau sebentar Tuhan, kami mau menaikkan tangan kami Tuhan untuk boleh memberkati setiap apa yang boleh kami sisihkan ini Tuhan, sebagian dari penghasilan kami Tuhan. Tidak seberapa memang Tuhan, tetapi lihatlah dengan ketulusan hati kami semuanya Tuhan, bisa untuk dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau menerima dengan sukacita, sebab kami juga tulus menyerahkan semuanya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri pakaian dengan